Udah. Oke, jadi pada kesempatan hari ini saya mau kasih overview dulu nih sedikit tentang Caterpillar sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai negosiasi gaji ya. Tadi pollingnya sudah dikeluarkan dan memang benar Caterpillar memang perusahaan produksi alat berat ya untuk konstruksi dan mining gitu. Jadi sedikit saya ingin menceritakan mengenai apa sih Caterpillar itu. Sebenarnya produk Caterpillar ada lumayan banyak ya, selain kita untuk construction equipment, mining, kita juga off-highway diesel and natural gas engine, industrial gas turbine, dan juga ada diesel electric lokomotif gitu. Dan so far kalau misalnya bisa dilihat di slide, kita ada produk sebanyak 4 miliar ya produk yang tersebar di seluruh dunia. Dan kita punya revenue sebanyak 51 billion US dollar dan untuk dealernya sendiri kita punya 160 car dealer tersebar di 193 negara seluruh dunia. Untuk total karyawan kita ada 107.000 ya full time, ini juga tersebar di seluruh dunia. Dan untuk primary location kita punya 150 primary location tersebar juga di 25 negara. Dan kita juga punya values in action di mana kita untuk beraktivitas selama bekerja kita punya nilai-nilai yang kita terapkan yaitu integrity, excellence, teamwork, commitment, dan juga sustainability. Dan selain kita bekerja di perusahaan mining, kita juga punya Caterpillar Foundation di mana kita tuh invest ke global community sejak tahun 1952 gitu. Nah, ini sedikit tentang produk-produk Caterpillar dan inovasi Caterpillar. Dan selanjutnya saya mau cerita juga tentang gimana sih berkarir di Caterpillar ya. Ini ada video yang saya mau sharing, semoga tidak ada kendala dalam ininya. Dalam playback pemutaran videonya ya. I'm building a better future for my children and their children. I move the resources that will build electric vehicles. I reduce landfills by increasing the lifespan of used parts. I build better tomorrow. We make machines that unite communities with critical infrastructure. We are helping to power the developing world. I make welds that protect machines and their operators in extreme conditions. I am helping build a carbon-reduced future. I pick parts that are used to build a better world. I work with my team and cat dealers to help hospitals keep the lights on during hurricanes. My team and I make sure the customers have everything they need when every second counts. We keep people safe and productive with the world's largest autonomous truck fleet. I make the parts and products that make the differences in the businesses relying on them. Itu sedikit cuplikan mengenai Caterpillar ya. Nah, apabila nanti teman-teman misalnya menjadi bagian dari Caterpillar, Caterpillar itu sebenarnya satu perusahaan yang limitless opportunities ya, di mana banyak sekali tempat teman-teman untuk berkarir. Misalnya karir teman-teman awalnya adalah di HR, kemudian interest untuk ke engineering, itu sangat terbuka sekali opportunities untuk internal development. Dan kita sustain juga untuk produk-produknya di mana kita punya 131 miliar produk yang di remanufacture lagi ya untuk sustainability. Dan selain itu juga recently kita dinobatkan sebagai most admired companies by Fortune
Kita punya 1,2 plus miliar connected asset, dan selama berkarir di Caterpillar juga kita punya employee resource group, di mana itu memberikan peluang-peluang kepada karyawan Caterpillar untuk tumbuh. Dan saya sendiri tergabung ke dalam salah satu dari 14 employee resource group, di mana fokusnya adalah ke development wanita, dan nama resource group itu adalah Women Initiative Network atau WIN Caterpillar, di mana kita support untuk wanita tumbuh karirnya di bidang STEM. Gitu. Dan selanjutnya ini adalah penghargaan-penghargaan yang sejauh ini diterima oleh Caterpillar. Bisa dilihat di sini, Caterpillar dinobatkan nomor 78 Fortune 500 company di seluruh dunia, dan nomor 102 World's Most Admired Companies, dan bisa dilihat penghargaan-penghargaan lain yang kita cantumkan di slide presentasi ini. Jadi Caterpillar memang cukup sustain dan memiliki banyak sekali penghargaan ya so far. Selain accomplishment atau penghargaan yang diberikan oleh global, di Batam sendiri Caterpillar juga memiliki penghargaan, yaitu sebagai biggest investor, dan dinobatkan oleh Investment Award di tahun 2021. Banyak sekali company-company yang foreign companies di Kota Batam, totalnya ada sekitar 537 dan 186 diantaranya dalam manufacturing industri. Caterpillar sendiri termasuk ke dalam yang manufacturing industrinya. Dan penghargaan ini sendiri kita sudah terima 2 kali. Di tahun 2018 kita juga menerima penghargaan Biggest Investor di Batam, dan kembali menerima award tersebut di tahun 2021. Nah, ini sedikit sneak peek ya, bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh karyawan Caterpillar. Karena di Caterpillar sendiri kita itu tidak yang kerja kemudian tipes atau sakit, kerja masuk rumah sakit gitu ya. Jadi ada banyak sekali kegiatan-kegiatan di Caterpillar, seperti kita merayakan Hari Wanita atau Women's Day Internasional, kemudian kita ada acara buka puasa bareng, kita visit ke sekolah untuk support karir di bidang STEM supaya anak-anak yang khususnya perempuan ya interest dengan karir di bidang STEM atau engineering. Kita juga ada kegiatan olahraga, dan ada event CIB's Got Talent, dan kita sudah mulai engage lagi nih karena kasus COVID sudah mulai turun. Kita sudah mulai engage kembali event-event atau kegiatan-kegiatan olahraga, kita sudah engage kembali, kita sudah naikkan kembali event futsal, renang, dan juga badminton, itu supaya kita punya kegiatan di luar dari pekerjaan kantor kita gitu. Dan selain itu juga kita punya Caterpillar Foundation, di mana kita membangun komunitas, dan baru saja beberapa hari yang lalu kita menutup sebuah acara di Politeknik Batam. Caterpillar Foundation mengirimkan speaker kita ke sana, dan juga memberikan insight mengenai bagaimana saya berkarir di bidang STEM gitu, supaya baik itu lulusan university ataupun lulusan dari SMK atau SMA interest dan berminat untuk berkarir di bidang STEM gitu, karena kita perlu lebih banyak wanita sebenarnya untuk berkarir di bidang engineering gitu atau STEM. Dan karir areas di Caterpillar itu sendiri sebenarnya ada banyak sekali, ada legal, ada IT, procurement, manufacturing, supply chain, communications, dan lain-lain. Dan pada saat teman-teman join ke Caterpillar, itu opportunities untuk berkarir itu sangat terbuka lebar gitu. Misalnya saya backgroundnya dari IT, kemudian saya interest dengan HR, kemudian misalnya di kemudian hari saya interest untuk kembali ke IT, saya memiliki pengetahuan, sertifikasi, dan lain-lain untuk bergabung di karir di departemen itu. Saya akan diberikan peluang yang sangat besar sekali oleh Caterpillar untuk berkarir di bidang IT. Baik itu misalnya berlokasi di Indonesia ataupun di luar negeri, itu sangat terbuka sekali. Caterpillar sangat mendukung untuk internal development. Ataupun misalnya saya berminat untuk karir di bidang finance atau logistik atau engineering, itu sangat terbuka sekali karir opportunities untuk saya. Dan bahkan ada yang karyawan di Batam sendiri, di Caterpillar Batam, yang awalnya dari internship, kemudian
beliau berkarir menunjukkan performance yang luar biasa, dan saat ini sudah hampir di posisi manajer di Caterpillar Batam sendiri. Jadi sangat terbuka lebar sekali. Limitnya hanya kita yang membatasi diri kita sendiri untuk berkarir di Caterpillar. Gitu. Nah, gimana sih caranya supaya apply ke Caterpillar? Kita punya 2 metode. Yang pertama, apply directly pada saat kita membuka lowongan, misalnya ada buka lowongan di bidang IT, teman-teman boleh apply dan isi data-data di website Caterpillar, atau teman-teman bisa scan QR yang ada di layar. Ini adalah Joint Talent Community-nya Caterpillar. Jadi posisinya lowongan itu belum ada pada saat ini, tapi apabila nanti lowongan tersebut dibuka, teman-teman akan menerima notifikasi via email dan akan apply directly ke lowongan tersebut saat dibuka. Jadi bisa 2 metodenya, bisa apply directly atau join talent community, mengisi data dan upload CV-nya ke website Caterpillar. Begitu. Nah, kita sudah mulai masuk ke topik pembicaraan yang ditunggu-tunggu nih, lancar jawab gaji ketika interview untuk fresh graduate, dan topik ini akan di-cover oleh rekan saya, Ricardo Fahala, akan banyak sekali insight dan tips-tips yang diberikan oleh beliau. Oke, silakan Mas Ricardo. Alright, terima kasih Mbak Ena. Suara saya terdengar jelas nggak Mbak ya? Terdengar jelas. Alright, terima kasih teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ricardo, saya senior recruiter untuk Caterpillar, dan saya sudah bekerja di Caterpillar almost 6 years now. Dan saya mulai posisi saya di Caterpillar mulai dari communication, sekarang move ke talent acquisitions di 2 tahun terakhir. Nah, seperti yang Mbak Elena tadi jelaskan, kesempatan untuk berkarir Caterpillar sangat terbuka luas. Saya yang background-nya IT sebenarnya, kemudian saya masuk di communication karena saya punya skill di multimedia dan lain-lain. Kemudian saya move sekarang di talent acquisition. Jadi sebenarnya saya nggak pernah nyangka juga di talent acquisition, but pada akhirnya saya di sini karena memang Caterpillar sangat membuka luas opportunity itu buat saya. Nah, saya juga sekarang dengan pengalaman saya beberapa tahun terakhir di talent acquisition mau sharing dengan teman-teman semua tentang bagaimana sih teman-teman semua bisa menjawab gaji ketika diinterview oleh perusahaan gitu. Karena mungkin teman-teman semua mungkin ada yang sudah pernah diinterview, ada mungkin yang baru mau diinterview, atau mungkin ada yang lagi apply untuk mempersiapkan diri aja nanti ketika diundang interview. Nah, mungkin next slide Mbak. Alright. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sendiri nih, ketika nanti dihadapkan dengan pertanyaan ini, biasanya teman-teman sekarang nih bakal jawab seperti apa sih? Boleh di komen nggak di comment section-nya? Kalau misalnya saya ini sebagai recruiter terus interview teman-teman di posisi fresh graduate, kemudian saya nanya ke teman-teman, berapa sih gaji yang kamu harapkan? Teman-teman boleh jawab nggak? Yang saat ini aja sih teman-teman mau tahu gitu, apa sih biasanya jawaban teman-teman? Dan kalau misalnya teman-teman takut menjawab, kenapa sih takut menjawab ini? Atau mungkin kalau misalnya menghindari pertanyaan ini, kenapa sih menghindari pertanyaan? Boleh dikasih nggak di comment section? Alright, mungkin sambil menunggu respon teman-teman, nanti saya bisa review juga, jadi saya bisa kasih feedback. Nah, beberapa notes yang mungkin teman-teman perlu ketahui ketika misalnya teman-teman nanti akan dihadapkan pertanyaan tersebut. Untuk biasanya untuk entry level atau fresh graduate, pertama, gaji entry level biasanya tidak terbuka untuk negosiasi. Jadi perusahaan sebenarnya sudah punya standar sendiri untuk fresh graduate ketika kita offer job ke mereka. Jadi tidak biasanya ini, tapi ada juga perusahaan mungkin yang bisa memberikan kesempatan tersebut. Dan juga gaji entry level itu bervariasi juga teman-teman, nggak semuanya sama. Itu tergantung lagi nanti dengan jenis pekerjaan teman-teman, kemudian industri apa teman-teman yang di-offer atau posisi tersebut, kemudian mungkin jadi dari lokasinya juga dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau bisa lebih paham sebanyak mungkin tentang posisi sama bidang yang teman-teman saat itu apply atau di interview, akan lebih baik untuk membantu teman-teman prepare atau menyiapkan teman-teman menjawab pertanyaan dari rekruter tadi. Alright, mungkin next slide Mbak. Alright, nah mungkin sebelum saya lanjutkan ke tips dan trik yang untuk menjawab ketika ditanyakan oleh recruiter untuk ekspektasi salary atau usernya sendiri, secara general mungkin teman-teman bertanya kenapa sih recruiter itu bertanya tentang ekspektasi gaji ketika saya di interview.
ada 3 poin sih yang saya bisa highlight terkait hal tersebut. Ini terlepas dari fresh graduate atau dia tidak atau dia sudah experience, sebenarnya goals atau tujuan rekruter menanyakan pertanyaan tersebut adalah pertama untuk melihat apakah perusahaan mampu mempekerjakan Anda. Jadi karena setiap perusahaan kan memiliki anggaran atau budget sendiri ya untuk posisi yang terbuka saat itu. Jadi biasanya kita rekruter akan menyesuaikan ekspektasi salary teman-teman atau yang akan diinterview dengan budget yang kita miliki. Karena kalau misalnya budget kita di X number dan teman-teman berharap jauh dari X number tersebut, nanti adalah kita cuma membuang terlalu banyak waktu untuk melanjutkan proses rekrutmen, ternyata pada akhirnya teman-teman nggak bakal terima dengan gaji yang tersebut. Jadi itu kita mau fitkan saja antara posisi dan anggaran dan juga ekspektasi teman-teman semua. Kemudian kita juga membantu biasanya untuk kita menentukan tingkat profesional yang akan kita kandidat yang kita interview tersebut. Karena kandidat yang meminta jumlah yang jauh lebih tinggi biasanya mungkin lebih senior dari posisi yang lain. Misalnya kayak saya ada kandidat yang mungkin posisinya manajer di perusahaan X. Ternyata ketika kita comparing dengan perusahaan Y, dia itu mungkin sebenarnya levelnya masih supervisor. Dan karena beda size company, mungkin title-nya bakal beda juga. Jadi kita mau menyesuaikan itu aja dan memastikan bahwa tingkat profesional itu sesuai dengan yang kita cari. Kemudian kita juga pengen tahu nih teman-teman self-aware nggak dengan kemampuan sama nilai teman-teman sendiri, nilai teman-teman sendiri untuk bekerja gitu. Jadi sadar nggak sih teman-teman harusnya berapa sih harga yang harus kita bayar? Misalnya berapa sih harusnya gaji yang teman-teman terima berdasarkan misalnya skill, kompetensi, atau mungkin experience yang teman-teman sendiri. Jadi semakin teman-teman paham akan kompetensi teman-teman harusnya lebih paham berapa value atau nilai atau harga yang harus misalnya teman-teman terima dari perusahaan sendiri. Itu sih kenapa rekruter nanya pertanyaan-pertanyaan ekspektasi salary untuk teman-teman semua. Kemudian mungkin next slide, Pak. Kemudian untuk ketika misalnya nanti teman-teman diundang interview dan pasti teman-teman bakal expect ada pertanyaan ini ya, berapa sih gaji ekspektasi kamu? Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan teman-teman sebelum mungkin nanti melangsungkan interviewnya? Pertama itu teman-teman harus meninjau dulu lagi, pahami tentang peran dan tanggung jawab posisi. Karena even fresh graduate, teman-teman harus paham itu job description seperti apa sih, seberapa jauh, seberapa expert yang bakal dicari, atau seberapa susah nanti teman-teman bakal, atau complicated job description atau day-to-day activities-nya teman-teman. Karena teman-teman nggak akan pernah mau misalnya melakukan pekerjaan yang levelnya sebenarnya di job description mid level, ternyata teman-teman dibayar untuk entry level atau fresh graduate. Jadi ketika teman-teman paham tentang posisinya, tanggung jawabnya sendiri, teman-teman bisa tahu, punya gambaran berapa salary yang bakal teman-teman expect nanti ketika melakukan atau menjalani role tersebut, daripada teman-teman nyesal kan nanti setelah masuk ternyata wah gila ini kerjaannya ternyata berat banget, masa aku dibayar fresh grade gitu, masa aku comparing teman-teman yang lain misalnya yang udah pengalaman 2 tahun tuh kerjaan kami sama aja gitu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, jadi penting banget teman-teman untuk memahami peran dan tanggung jawab responsibility dari pekerjaan tersebut sendiri yang teman-teman interview. Kemudian cari tahu juga nih gaji rata-rata untuk posisi yang teman-teman wawancarai. Nah, bagaimana sih kita bisa cari tahu gaji rata-rata tersebut atau research gaji rata-rata tersebut? Nanti mungkin saya akan cover di next slide. Nah, untuk mengetahui gitu, lakukan riset dulu teman-teman untuk menyiapkan jawaban Anda. Luangkan waktu lah, karena kan biasanya di interview juga nggak langsung di hari tersebut kan, pasti mungkin at least perusahaan pasti mengundang H-1 ya, atau sehari sebelum interviewnya. Jadi mungkin teman-teman punya waktu luang lah untuk punya waktu untuk mencari tahu gaji rata-rata posisi yang teman-teman lamar atau di interview. Jadi itu juga nanti mungkin teman-teman bisa sesuaikan dengan posisinya di kota atau industri teman-teman sendiri juga. Jadi mungkin juga teman-teman bisa cari tahu gini, berapa gaji orang lain yang mungkin di posisi Anda dengan memiliki pengalaman kebanyakan di internet. Karena kan informasi sekarang sangat terbuka di internet, jadi teman-teman bisa research itu. Nah, 2 topik yang perlu teman-teman research adalah pertama UMK atau UMP di lokasi teman-teman sendiri atau lokasi pekerjaannya. Karena mungkin kalau misalnya teman-teman apply posisi di Batam, ternyata teman-teman sekarang di Bekasi, teman-teman harus sesuaikan juga itu UMP atau UMK di Batam. Kemudian cari tahu juga nih, setelah tahu UMK, cari tahu lagi nih gaji rata-rata fresh graduate di lokasi teman-teman atau lokasi pekerjaannya,
kemudian industrinya sendiri mungkin atau perusahaannya sendiri secara spesifik, atau mungkin saingan dari perusahaan tersebut. Karena biasanya memang antara satu perusahaan dengan perusahaan yang bersaing itu biasanya salary-nya itu biasanya tidak jauh beda. Nah, bagaimana sih cara melakukan risetnya? Yang pertama itu untuk mencari tahu, next slide mungkin Mbak. Untuk mencari tahu UMK atau UMP itu gampang banget sih teman-teman, bisa tinggal di search di Google aja sih. Tinggal diketik gaji UMP Jakarta misalnya 2022 atau gaji UMK Surabaya 2022. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat di situ, mungkin bisa refer ke SK atau dokumen-dokumen yang bisa membantu teman-teman, kayak misalnya di screenshot di screen tersebut dari UMK Jakarta 2022 itu udah di 4.600.000 misalnya gitu. Nah, ini bisa jadi patokan teman-teman untuk ketika meng-accept offer atau mendiskusikan tentang offer dengan rekruternya. Jadi Anda atau teman-teman nggak mungkin lah mau lebih kurang dari sini kan. Karena apalagi fresh graduate kita udah S1, harusnya sih kita sesuai dengan UMK minimal gitu atau UMP. Karena kurang dari situ biasanya memang itu udah menyalahi aturan sih kalau misalnya teman-teman kerja di perusahaan besar apalagi. Nah, kemudian kedua, mungkin teman-teman juga bisa cari atau research berdasarkan lokasi, posisi atau industri untuk gaji fresh graduate sendiri. Jadi mungkin teman-teman udah tahu UMK nih di Jakarta, terus teman-teman bakal bisa bantu juga untuk rata-rata gaji fresh graduate di Jakarta berapa sih, spesifik ke fresh graduate. Jadi teman-teman bisa lihat kan biasanya UMK lebih rendah dari fresh graduate. Jadi kalau misalnya tadi di Jakarta 4,6, pasti rata-rata fresh graduate adalah 5,1 gitu. Bisa teman-teman lihat ya misalnya gitu. Jadi ini untuk membantu teman aja sih, teman-teman menyiapkan tanggapan. Jadi harus tahu biasanya diperoleh seseorang di industri, lokasi, sama area perusahaan tersebut sendiri itu berapa sih. Kemudian saya sayangkan sih juga teman-teman untuk tidak berpatokan cuma satu sumber nih. Jadi teman-teman kan banyak banget tuh sumber yang bisa teman-teman riset juga. Jadi kalau misalnya lebih banyak sumber yang teman-teman bisa lihat, jadi teman-teman bisa comparing nih satu kedua dengan lain-lainnya. Jadi kita udah tahu nih gaji fresh graduate di Jakarta, kemudian saya pengen tahu dong gaji posisi tersebut gitu misalnya. Misalnya teman-teman di interview mechanical engineer gitu di Jakarta. Nah, kan teman-teman bisa tahu, lihat juga sendiri gitu. Mungkin memang mechanical di Indeed 4,8, mungkin di dasar lain bisa berbeda gitu. Jadi ada banyak website sih, teman-teman bisa jadi reference kayak Prospol juga, di Prospol juga ada juga informasi tersebut, apalagi ketika perusahaan memposting job, mungkin di situ ada range salary atau salary yang bisa informasi yang bisa teman-teman lihat. Kemudian ada seperti kerja, Indeed, Glassdoor, Payscale, atau portal perjalanannya mungkin ada juga sih yang memberikan informasi salary. Nah, contohnya kayak Glassdoor juga lebih spesifik lagi Glassdoor. Jadi teman-teman bisa lihat tuh experience-nya di 0 sampai 1 tahun nih. Kemudian industrinya manajemen and consulting, gaji minimalnya ternyata 6 juta gitu di Glassdoor. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, kalau misalnya teman-teman di interview di banking, teman-teman bisa lihat juga di industri banking berapa sih gaji fresh graduate-nya, bisa dilihat dari situ dan berdasarkan experience-nya juga. Atau mungkin kayak Prospol kan ini udah sangat ini ya. Misalnya itu contohnya ada perusahaan posting sebuah posisi associate legal service dan salary-nya udah langsung dicantumkan tuh sama perusahaannya 7 sampai 8. Nah, teman-teman bisa jadi bahan patokan ketika teman-teman di offer di posisi tersebut. Berarti minimumnya di 7 juta, kemudian maksimum 8 juta rupiah. Itu jadi bisa referensi teman-teman juga. Atau mungkin teman-teman di interview untuk posisi legal service juga, tapi di perusahaan lain yang sama dengan PwC misalnya. Jadi teman-teman bisa juga ambil itu sebagai bahan referensi atau benchmarknya teman-teman juga untuk ketika diskusi tentang salary dengan perusahaan. Nah, ketika berbicara tentang gaji nanti, ketika teman-teman sudah akan menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal sih yang perlu dipertimbangkan teman-teman ketika berbicara tentang gaji nanti. Pertama itu teman-teman bolehlah menyoroti keterampilan teman-teman dalam menjawab pertanyaan tersebut. Jadi mungkin dalam penjawaban teman-teman bisa diinput tuh secara halus kenapa teman-teman cocok untuk posisi tersebut, apa kualifikasi atau kompetensi yang teman-teman punya. Walaupun teman-teman fresh grade kan bisa teman-teman jual misalnya kayak internship experience teman-teman atau pengalaman berorganisasi yang mungkin bisa dilinkkan dengan skill atau requirement dari posisi tersebut. Kemudian juga teman-teman harus paham juga nih
situasi apakah pantas untuk menegosiasikan gaji. Karena ada sih posisi atau perusahaan yang mungkin tidak memberikan opportunities atau kesempatan untuk teman-teman menegosiasikan gaji. Contohnya kayak manajemen training atau mungkin perusahaan-perusahaan seperti Caterpillar juga sebenarnya kita sudah punya standar sendiri untuk fresh grade dan kita biasanya tidak memungkinkan untuk negosiasi. Jadi karyawan atau kandidat harus mengikuti sesuai standar perusahaan sendiri. Tapi kalau mungkin misalnya perusahaan-perusahaan startup atau mungkin kreatif industri, mungkin memang mereka akan menawarkan kesempatan yang lebih banyak untuk teman-teman mungkin bisa menegosiasikan salary dengan teman-teman. Kemudian setelah itu mungkin teman-teman juga bisa mensoroti flexibility teman-teman sendiri. Maksudnya teman-teman mungkin bisa kasih range atau rentan untuk salary yang teman-teman bisa set, kemudian beritahu bahwa teman-teman mungkin open untuk negosiasi. Contohnya mungkin kasih range sekitar, tadi teman-teman research kan, misalnya dari UMK misalnya di 46. Jadi teman-teman bisa bilang mungkin 5 juta sampai 6 juta misalnya gitu. Jadi ada rentan yang mungkin bisa untuk didiskusikan lebih lanjut dengan rekruternya dan teman-teman memang highlight bahwa teman-teman open untuk negosiasi walaupun masih fresh grade misalnya. Kemudian kalau misalnya terlalu awal nih ditanya oleh rekruternya terkait salary expectation dan teman-teman nggak prepare, mungkin teman-teman bisa menahan pertanyaan tersebut untuk di next prosesnya mungkin teman-teman bisa jawab. Jadi kalau contohnya itu saya buat before I provide an answer, I like to get more acquainted with the position and company. Jadi teman-teman intinya pengen lebih tahu dulu nih tentang posisinya sendiri atau company-nya sendiri. Jadi teman-teman bisa provide more realistic ekspektasi salary yang teman-teman sendiri gitu. Tapi biasanya sih kita nggak pernah nanya juga sih dari di early stage. Biasanya memang kita di interview proses baru kita tanyakan biasanya gitu. Kemudian selalu jujur ya teman-teman, jangan pernah memberikan informasi yang salah tentang pengalaman teman-teman atau mungkin pendidikan teman-teman biar dapat gaji lebih tinggi. Walaupun teman-teman SMA bilangnya S1 gitu misalnya. Kan nanti ada juga ya proses mungkin rekruternya akan melakukan reference check. Jadi daripada teman-teman memberikan informasi yang salah dan kemudian nanti terakhir ditemukan bahwa itu adalah informasi yang salah dan teman-teman jadi dikeluarkan dari perusahaan tersebut atau diberhentikan secara tidak baik, mending teman-teman langsung secara jujur saja gitu menjawab pertanyaan, jangan pernah memberikan informasi yang salah. Kemudian mungkin teman-teman juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam pengeluaran teman-teman yang mungkin ketika teman-teman accept job tersebut atau posisi tersebut, ada beberapa hal kan yang mungkin teman-teman bisa consider kayak relokasi atau efek relokasi. Mungkin teman-teman sekarang di Jakarta, kemudian mungkin teman-teman sekarang di Pekanbaru nih misalnya, kemudian teman-teman dapat job di Jakarta. Mungkin nggak bagus ya kalau misalnya teman-teman ikut UMK Pekanbaru untuk tinggal di Jakarta. Karena kan ada efek-efek lain yang mungkin timbul ketika teman-teman move ke Jakarta. Contohnya kayak mungkin teman-teman harus ngekos, mungkin teman-teman juga harus makan biaya makannya juga yang mungkin selama ini makan dengan orang tua. Jadi itu harus dipertimbangkan juga teman-teman. Jangan sampai teman-teman nanti menyesal ketika udah deal ternyata dihitung-hitung itu nggak sesuai ternyata dengan biaya atau expense yang teman-teman keluarkan. Jadi minus takutnya gitu. Karena teman-teman cuman yang penting dapat kerja deh, yang penting diterima aja dulu. Ternyata ada hal-hal lain, mungkin ada efek relokasi yang mungkin bisa muncul yang teman-teman harus antisipasi juga harusnya sebelum menerima pekerjaan atau salary tersebut gitu. Alright, kalau kemudian apa sih yang harus dihindari teman-teman ketika teman-teman berdiskusi tentang salary ini? Pertama itu tidak siap. Jadi kita kan interview nggak langsung di interview ya saat itu juga gitu. Jadi teman-teman at least harus siap lah untuk pertanyaan ini. Jadi jangan terlalu lama gitu untuk menjawab pertanyaannya, jadi ngeblank gitu. Kemudian tidak memberikan angka atau rentan apapun. Jadi kayak terima begitu saja. Jadi kayak atau diam atau mungkin ya udah Pak saya ikut aja gitu. Jangan seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus punya jawaban, harus prepare jawaban yang mungkin teman-teman bisa share dengan rekruternya atau usernya ketika nanti di interview. Kemudian jangan juga terlalu banyak informasi pribadi yang di-share. Mungkin kayak, ya Pak saya perlu membayar cicilan pinjaman saya ada Shopee Pay Later saya, kemudian saya juga mau ada rencana liburan nih Pak ke Bali gini. Jadi jangan pernah dicampur adukan ya teman-teman antara kebutuhan pribadi atau informasi pribadi atau pinjaman teman-teman terkait dengan salary. Kita juga sebagai recruiter memandangnya itu nggak profesional sih kalau misalnya teman-teman meng-comparing. Nah, yang sewajarnya adalah
teman-teman comparison-nya adalah kompetensi, skill, pengalaman, background teman-teman versus posisi dan berapa yang harus teman-teman diberikan gaji oleh perusahaan daripada dari informasi tadi yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan. Kemudian menanyakan langsung soal gaji nih, baru di telepon rekruternya langsung, ini berapa ya Bu gajinya? Ini berapa ya Pak gajinya? Itu nggak bagus. Dan itu kita langsung red flag biasanya. Itu berarti motivational teman-teman untuk apply atau diterima di posisi itu pure karena seolah-olah cuma karena duit atau salary aja. Padahal kan sebagai fresh graduate harusnya ultimate goal teman-teman adalah mendapatkan pengalaman untuk mengimplementasikan atau apply apa yang sudah teman-teman pelajarikan selama ini gitu ya. Kemudian bernegosiasi terlalu dini juga. Nah, ketika interview juga teman-teman langsung negosiasi aja gitu, belum ditanya pertanyaan atau mungkin baru ditanya sedikit, teman-teman udah langsung negosiasi yang terlalu kompleks atau mungkin terlalu dini juga untuk rekruternya. Jadi kita seakan-akan ada teman-teman langsung nge-set saya bisa terima segini, kalau tidak saya nggak terima gitu. Itu juga tidak bagus ya teman-teman. Kemudian gaji terlalu rendah ini tadi pasrah atau mungkin berserah atau yang penting saya dapat kerja. Jadi teman-teman ya udahlah saya bilang aja di bawah UMK biar saya lebih dipilih daripada kandidat lainnya. Nah, jangan seperti itu teman-teman. Karena mengoper gaji lebih rendah dengan apa yang harusnya teman-teman terima atau butuh dengan harapan bahwa teman-teman akan itu pekerjaan tersebut membantu Anda untuk mendapat pekerjaan tidak selalu merupakan pendekatan yang baik ya teman-teman. Jadi misalnya gini nih teman-teman, ya udahlah dapat 3.500.000 saja nggak apa-apa, yang penting kerja. Nah ternyata nanti pekerjaannya juga ternyata berat gitu teman-teman, dan teman-teman akhirnya menyesal gitu setelah menjalankan role atau posisi tersebut ya, sampai seperti itu. Jadi tetap tadi kan ada gunanya kita untuk research itu adalah untuk itu, jangan sampai teman-teman menerima atau mengatakan bahwa teman-teman siap menerima gaji lebih rendah dari UMK atau UMK sendiri, yang penting untuk dapat pekerjaan tersebut. Kemudian juga terakhir gaji terlalu tinggi, jangan juga teman-teman minta gaji yang jauh lebih tinggi. Teman-teman kan tadi udah ada base ya, ada benchmark untuk berapa sih gaji minimum atau gaji rata-rata atau gaji maksimum di sebuah industri atau posisi tersebut. Teman-teman jadinya setelah itu bilang naikkan 100% dari situ. Nah itu kan terlalu tinggi ya. Nanti teman-teman mungkin akan kehilangan kesempatan teman-teman untuk dilanjutkan lebih jauh proses rekrutmennya karena ekspektasi teman-teman yang terlalu tinggi. Apalagi teman-teman harus sadar bahwa kalau untuk fresh graduate sendiri setiap tahunnya itu berapa banyak sih lulusan fresh graduate. Kemudian apalagi teman-teman harus bersaing dengan mungkin universitas ternama gitu. Kemudian ada lagi yang dari luar negeri. Jadi ada banyak pool, ada banyak talent pool yang ada sekarang di market talent versus lowongan yang mungkin terbatas untuk fresh graduate. Jadi teman-teman harus be aware juga itu, lebih mindful dengan hal-hal tersebut karena kita terlalu banyak saingan, dan kalau misalnya teman-teman terlalu tinggi untuk salary expectation teman-teman, itu mungkin chance teman-teman untuk dilanjutkan prosesnya mungkin akan lebih sedikit. Nah, jadi mungkin saya akan berikan contoh nih, bagaimana sih ya teman-teman bisa menjawab pertanyaannya. Nah, tadi kan saya bilang teman-teman harusnya paham ya situasi di mana ketika negosiasi itu appropriate atau tepat atau negosiasi itu tidak tepat. Nah, kalau misalnya teman-teman berdasarkan interview dan lihat situasinya bahwa ini tidak tepat untuk bernegosiasi, mungkin teman-teman ini bahasa Inggris sih memang, tapi nanti teman-teman bisa translate sendiri. Nah, mungkin bisa jawab seperti ini. As a fresh graduate, my ultimate goal is to start my career and gain knowledge and experience in my respective fields. I expect to be paid a salary as per the company norms and industry standard range for entry-level candidate joining this position. Jadi, kenapa ini bagus, teman-teman? Yang pertama, teman-teman menyoroti prioritas teman-teman itu bukan adalah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman bekerja daripada hanya sekedar gaji. Dan ini mungkin positive point dari saya sebagai rekruter, mungkin ada positive point dari saya untuk teman-teman. Kemudian teman-teman juga memberitahu perusahaan bahwa teman-teman mengetahui market salary sebenarnya, walaupun teman-teman minta untuk menyesuaikan sesuai industri standar, tapi teman-teman pasti sudah mengetahui kan berapa numbernya, maka teman-teman bisa bilang seperti itu. Jadi teman-teman sudah melakukan research sendiri juga gitu untuk industri dan posisi serupa. Jadi itu juga bakal jadi nilai plus dan itu juga bakal bagus kelihatannya ketika teman-teman menjawab pertanyaannya. Nah ini ketika teman-teman melihat bahwa posisinya tidak tepat untuk bernegosiasi
dengan perusahaan atau posisi tersebut. Kemudian bagaimana kalau misalnya teman-teman melihat ada potensi untuk bernegosiasi di posisi yang ditawarkan tersebut. Nah, contohnya mungkin teman-teman bisa lihat juga, I know the average salary for this type of entry level position in the industry is in 5 to 6 million range. I think that I will be great fit for the role due to my past experience, internship experience, and mungkin misalnya skill kayak I have a knowledge, I have experience building prototype in mechanical dan lain-lain, and I am expecting a salary within that range, but I am open to negotiating salary and discussing this number with you. Kenapa ini baik teman-teman? Karena pertama teman-teman memberitahu perusahaan bahwa teman-teman tahu juga market salary untuk industri atau posisi tersebut berdasarkan research teman-teman tadi. Kemudian teman-teman juga meng-highlight kenapa sih teman-teman menjadi good fit atau memenuhi persyaratan untuk posisi tersebut dibanding kandidat lainnya mungkin. Kemudian teman-teman juga memberitahu menyebutkan kisaran, jadi ada range yang teman-teman berikan untuk memberikan lebih banyak ruang untuk bernegosiasi dengan rekruternya atau usernya nanti. Kemudian juga teman-teman memastikan bahwa teman-teman terbuka untuk negosiasi gaji tersebut atau pekerjaan tersebut. Jadi akan ada mungkin continue discussion antara teman-teman dan rekruternya nanti ketika teman-teman jawab seperti itu. Kemudian juga kan kita juga sebagai, apalagi di zaman sekarang, gaji sebenarnya bukan hal yang utama lagi ya. Misalnya ada hal-hal lain selain gaji yang mungkin teman-teman bisa consider juga selain gaji tadi. Ya, mungkin teman-teman juga bisa diskusikan hal ini atau mengconsider hal ini dengan rekruternya ketika mungkin di offer posisi atau mungkin ketika diskusi atau negotiate salary tadi. Yang pertama itu mungkin posisi dan tujuan karir. Nah, walaupun mungkin di offer gaji yang UMK atau mungkin sedikit di atas UMK, tapi sebenarnya posisi tersebut sesuai dengan tujuan karir teman-teman juga. Karena kan kita pasti punya karir plan ya, karir goals kita mau ke arah mana sih kita berkarir gitu. Kemudian mungkin perusahaan juga bisa ketika highlight peluang dan kemajuan karir untuk teman-teman, itu mungkin bisa jadi consideration teman-teman. Jadi mungkin starting salary teman-teman mungkin di 6 juta, ya kita nggak pernah tahu dalam 2-3 tahun lagi teman-teman mungkin dengan performance yang teman-teman bisa tunjukkan ke perusahaan, teman-teman ada kesempatan promosi atau salary adjustment, itu bisa juga terjadi kan. Jadi itu juga bisa jadi consideration teman-teman juga ketika considering atau negotiating salary. Kemudian reputasi perusahaan juga dan budaya kerjanya itu juga bisa jadi salah satu consideration ya teman-teman. Kemudian mungkin kayak ada asuransi kesehatan yang diberikan, kemudian mungkin ada program bantuan pendidikan, apalagi teman-teman yang mungkin sekarang baru lulus S1 dan mungkin punya plan atau rencana S2 gitu. Siapa tahu nanti perusahaannya bisa membantu teman-teman untuk provide bantuan pendidikan tersebut. Kemudian kayak misalnya ada bonus tahunan atau tunjangan yang bisa teman-teman juga consider, atau mungkin cuti tahunan untuk bayar, dan mungkin sekarang ini mungkin flexibility untuk bekerja atau kayak bekerja dari mana saja atau work from home, kemudian bisa jadi consideration teman-teman juga selain salary. Kemudian mungkin pertanyaan salah satu yang paling penting juga, kalau misalnya saya nggak ditanyakan expected salary ketika interview, apa yang saya lakukan? Nah, kalau misalnya memang teman-teman tidak ada kesempatan ditanya seperti itu oleh rekruternya, mungkin teman-teman juga bisa tanyakan atau mungkin sendiri dengan pertanyaan tersebut, tapi dengan sopan ya teman-teman selama proses wawancaranya nanti. Mungkin teman-teman bisa ketika diberikan kesempatan ada pertanyaan nggak untuk posisi atau perusahaan sendiri, mungkin teman-teman bisa bertanya, would you be able to give me an indication of the salary for the role? Boleh tahu nggak Pak berapa salary range untuk posisi presiden di perusahaan sendiri? Atau mungkin bisa juga dengan cara lain, misalnya kalau saya terpilih nih Pak sebagai successful kandidat, kan saya akan relokasi nih ke posisi sebagai permintaan posisi ini karena posisinya ada misalnya di Pekanbaru. Boleh nggak Pak saya tahu indikasi dari salary-nya untuk posisi ini sendiri, atau mungkin sekalian dengan progression opportunity-nya juga. Jadi nggak cuma sekedar pertanyaan tentang gaji, dia juga ikutkan ke progression opportunities-nya seperti apa, karena kan kalau misalnya range salary-nya nggak di-disclose sama rekruternya, dia juga bisa highlight tentang potensi untuk progression opportunities atau kesempatan progress di perusahaan tersebut juga.
Jadi ini bisa jadi satu, nanti mungkin dengan pertanyaan ini bisa mengopen mungkin pertanyaan lanjutan dari rekruter atau teman-teman sendiri, follow up question yang terkait diskusi tentang salary itu sendiri. Alright, mungkin itu aja sih sebenarnya yang bisa saya jelaskan teman-teman terkait salary ketika expected salary ketika ditanyakan gaji di interview proses. Mungkin key takeaway untuk teman-teman semua adalah pertama, selalu research informasi gaji teman-teman. Ketika teman-teman di-invite interview atau diundang untuk wawancara kerja, luangkan waktu teman-teman untuk meneliti gaji sehingga teman-teman siap untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jangan gini juga teman-teman, ketika teman-teman di interview untuk posisi ini, misalnya teman-teman di bank di invite untuk interview jadi program atau untuk posisi teller. Nah, jadi itu referensi teman-teman untuk interview selanjutnya, jangan juga seperti itu. Jadi sesuaikan juga posisinya, industrinya, lokasinya. Jadi setiap teman-teman diundang interview, jadi yang sebelumnya teman-teman riset itu mungkin jadi bahan referensi saja, tapi tetap teman-teman harus lakukan research sesuai dengan posisi industri dan lain-lain yang tadi saya sebutkan itu bahan referensi. Kemudian know your bottom line, artinya teman-teman juga harusnya tahu sih berapa gaji minimum yang bisa teman-teman terima. Jangan seperti tadi terserah, karena teman-teman kan ada personal consideration-nya juga, kemudian kayak efek relokasi yang tadi juga. Jadi teman-teman punya minimum gaji yang teman-teman bawa ketika melakukan diskusi tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti di offer 3 juta kan teman-teman tuh nggak cocok, daripada saya terima dan nanti ujungnya saya nggak nyaman di pekerjaan tersebut, mending teman-teman nggak apa-apa di skip aja lowongan tersebut, misalnya gitu, nanti cari lowongan yang mungkin lebih worth atau lebih sesuai dengan teman-teman. Kemudian juga seperti yang saya jelaskan tadi, pahami situasinya teman-teman, apakah pantas untuk menegosiasikan salary, dan kalau misalnya itu pantas, bersiaplah untuk bernegosiasi. Gitu. Jadi jangan dipaksakan teman-teman, kalau misalnya memang tidak ada negosiasi, jangan dipaksakan, karena itu mungkin jadi salah satu indikasi juga untuk teman-teman mungkin tidak dilanjutkan prosesnya, karena mungkin ada mungkin tergantung ya sebenarnya bagaimana teman-teman mendiskusikannya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lebih paham situasinya, lebih bisa membawa diri ketika interview itu akan lebih baik. Tapi tetap harus prepare atau bersiap untuk melakukan negosiasi. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman. Sebenarnya ini mungkin karena topiknya sangat kecil ya dan sangat spesifik, interview salary ngomongin gaji di interview proses, jadi mungkin cuma itu saja sih yang bisa saya share teman-teman semuanya. Mungkin untuk sesi Q&A saya serahkan Mbak Fahira untuk boleh bantu. Oke, baik. Buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tulis ya di kolom Q&A-nya. Tapi in the meantime aku juga udah kurasi beberapa pertanyaan yang kita udah dapatkan nih. Nah, mungkin aku sambil share screen dan nanti di sini Mas Ricardo atau Mbak Erna bisa bantu jawab ya. Nah, sebentar. Udah terlihat ya untuk pertanyaannya. Ini dari Kak Erina Undamayanti. Selamat siang Mbak Erna. Ini spesifik nih buat Mbak Erna. Ingin bertanya, menurut Mbak Erna sebagai HR di Caterpillar, bagaimana sih CV yang bisa membuat HR langsung interest dengan CV tersebut? Kalau menurut point of view saya sih ada beberapa item ya. Yang pertama, dia desainnya tidak terlalu ribet. Terus color-nya tidak terlalu banyak juga. Saya suka yang sleek, clean gitu, clean CV. Terus kalau ingin menceritakan mengenai job experience itu sebaiknya dicantumkannya itu dari yang paling most recent dulu, baru yang terlama gitu. Saya ingin lihat yang most recent dulu atau yang current, baru pengalaman kerja yang lain gitu. Dan untuk foto sebenarnya kadang ada recruiter yang lebih prefer ada fotonya, ada yang tidak suka. Kalau saya sih sebenarnya itu tidak menjadi poin yang krusial, boleh mencantumkan foto, boleh juga tidak. Cuman yang paling penting memang informasinya sih yang tertera di dalam CV-nya itu merunut dan rapih gitu. Kalau desain sih saya tidak terlalu banyak untuk melihat ke sana, tapi lebih ke kontennya gitu Mbak Fahira. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan Mbaknya ya yang tadi ya, Mbak Erina.
Oke, siap. Terima kasih Mbak Erna atas jawabannya. Nah, ini mungkin masih nyambung ya sama pertanyaan sebelumnya, dan ini ada banyak banget yang nanya, kira-kira di Caterpillar sendiri itu apakah, ini aku sambil rangkum gitu ya, apakah di Caterpillar ini sedang hiring untuk fresh graduate, dan apakah jika kalau misalnya mereka masih mahasiswa itu bisa apply atau enggak sih gitu? Kalau masih mahasiswa kayaknya sih belum bisa ya Mas Ricardo ya. Kita kalau untuk level yang fresh graduate memang sudah harus lulus, tapi ada internship saat ini, tapi sedang berjalan sih proses internship-nya. Dan sayangnya sih untuk internship kita lebih prefer untuk kampus-kampus yang di Batam karena ada beberapa proses seperti relokasi yang menjadi kendala di proses internship atau proses hiring internship-nya gitu. Dan untuk fresh graduate sendiri saat ini kita belum ada opening untuk fresh graduate, dan kalaupun ada, perusahaan yang kami handle adalah untuk yang penempatan di Kota Batam gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada opening lagi di posisi fresh graduate, kita akan inform dan kita akan share informasinya biasanya sih kita sharingnya di LinkedIn, nanti boleh cari di LinkedIn ya. Saya ada profilnya di LinkedIn. Nanti biasanya sharing lowongan kerjaan di sana. Gitu. Oke, itu dicatat ya teman-teman yang mungkin penasaran sama Caterpillar, boleh langsung cek profilnya Mbak Erna ya di LinkedIn ya. Oke, nanti di situ bakalan ada informasi tentang lowongan kerja yang opening buat fresh graduate gitu. Dan biasanya juga karena kita sudah kerja sama dengan Prospol, dan di Prospol nanti kita juga akan masukkan informasi itu, Mbak. Oke, siap Mbak Erna. Ini jadi untuk tunggu aja ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, ini ada dari Kak Lili Agustianto. Saya ingin bertanya bagaimana jika perusahaan memberikan pembukaan harga gaji di bawah harga gaji, maksudnya mungkin di bawah market kali ya. Bagaimana saya dapat memberikan obrolan negosiasi untuk bisa lebih naik nih dengan status daya saya sebagai fresh graduate yang juga berharap besar untuk bisa dapetin pekerjaan tersebut. Mungkin aku boleh bantu jawab sih terkait Jadi sebenarnya kalau dilihat sendiri sih jarang banget sih perusahaan ada yang berani di bawah UMK. Karena untuk ini market kita pakai ukuran tolak ukurnya UMK aja ya, atau UMP. Nah, sebenarnya perusahaan itu sebenarnya kan dilarang ya untuk offer gaji di bawah UMK. Kalau misalnya di bawah UMK biasanya untuk usaha-usaha kecil menengah ya. Jadi kalau teman-teman apply di perusahaan besar seharusnya nggak pernah terjadi case-case seperti itu sih. Nah, kalau misalnya memang terjadi seperti itu, mungkin teman-teman bisa double check lagi aja dengan rekruternya. Pak, ini kan saya lihat UMP segini ya Pak, boleh tahu nggak Pak kenapa itu range salary-nya di bawah UMK? Karena menurut saya berdasarkan skill, nanti bisa teman-teman juga sembari teman-teman jual juga tuh skill kompetensinya teman-teman, pengalaman teman-teman. Menurut saya Pak, saya bisa untuk dapat at least dengan market salary karena saya memiliki ini dan itu. Jadi harusnya sih tidak pernah ada terjadi ya, tapi kalau misalnya terjadi itu nanti boleh diskusikan aja sih sebenarnya. Oke, siap. Makasih Mas Ricardo. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan Kak Lili tadi ya. Oke, ini next question ada dari Kak Martinus. Ini spesifik sih pertanyaannya, mungkin bisa dibantu jawab Mas. Untuk pertanyaannya, selamat siang, izin bertanya, seberapa besar kemungkinan mahasiswa dengan bidang studi soshum, dalam kasus saya hubungan internasional, untuk diterima di perusahaan industri construction dan pertambangan seperti Caterpillar? Terima kasih. Alright, sebenarnya kalau di Caterpillar terbuka sangat luas ya kesempatan itu, apalagi kita nggak lihat background experience-nya sih sebenarnya, background education-nya sih sebenarnya. Kayak saya juga, saya dari IT maksudnya di communication tidak ada masalah sih. Dan kalau misalnya dari hubungan internasional itu kan juga ada relate dengan communication atau mungkin administratif fokusnya juga bisa ya. Jadi sebenarnya adalah batu loncatan aja sih sebenarnya ketika teman-teman bisa masuk, atau mungkin teman-teman daftar jadi admin dulu, misalnya quality admin atau misalnya operation admin. Kemudian dari situ teman-teman bisa dari progressing di Caterpillar gitu, misalnya dari admin mungkin bisa jadi ke posisi lain gitu yang dengan teman-teman sembari di perusahaan. Kan bukan cuma bekerja aja ya, pasti teman-teman ada training, ada development yang teman-teman harusnya lakukan ketika mau misalnya menuju posisi yang lain. Jadi nggak terbatas sih teman-teman. Jadi
dari manapun background-nya, ketika fresh graduate sebenarnya saya lihat sih kalau untuk requirement fresh graduate atau entry level itu sebenarnya nggak banyak ini sih persyaratan. Paling misalnya S1 minimal S1 lulusan ini, kemudian bisa Microsoft Office, dan jadi kita nggak perlu kayak kita juga di Caterpillar juga nggak terlalu banyak kompetisi karena kita memang kan tahu ya fresh graduate itu masih memang limited dan memang mereka tujuannya memang mencari pengalaman. Oke, baik. Ini next question dari Anonymous, tapi cukup menarik nih pertanyaannya. Kira-kira jika ada suatu perusahaan yang membuka lowongan dan ketika apply harus menyertakan expected salary di awal, apakah itu dapat membuat kita tidak dipanggil interview karena expected salary yang kita cantumkan tidak sesuai dengan perusahaannya? Sebenarnya kalau misalnya perusahaan mau meminta kita untuk input salary expectation di awal, itu cuma buat indikatornya mereka aja sih sebenarnya, bukan berarti itu akan diskusi atau enggak. Karena kalau recruiter memang profesional, dia akan bakal kembali lagi dengan profesional background teman-teman. Karena misalnya untuk teman-teman sendiri kan tadi masukkan yang expected salary, tapi yang wajar ya, yang sesuai dengan market yang kita diskusikan. Jangan ketika teman-teman disuruh masukkan di angka 21 juta gitu misalnya, itu pasti saya juga sebagai recruiter tidak akan melanjutkan prosesnya karena saya udah ada indikasi gitu. Nah, yang kalau misalnya memang wajar, mungkin range yang dimasukkan itu di range tadi misalnya UMK atau mungkin salary fresh graduate gitu di beberapa kota tersebut, itu harusnya tidak pernah ada kejadian seperti itu sih gitu. Paling yang membedakan kita kan bakal tetap screening ya background sama experience teman-teman gitu. Misalnya kalau fresh graduate apa sih yang dilihat, IPK-nya, kemudian jurusannya, kemudian TA-nya, tugas akhirnya, kemudian apa sih aktivitas dia di kampus seperti itu kan, kemudian mungkin award apa aja selama di kampus yang pernah dia terima, kan itu ya sebagai ininya. Karena itu aja sih pembedaan fresh graduate. Kalau misalnya dibilang pengalaman sih harusnya semuanya belum punya, kecuali dia sambil bekerja ya, dulu dari SMA sambil ambil S1 dia bekerja, itu mungkin beda cerita sih. Tapi kalau misalnya selama teman-teman input expectation salary itu di range market yang sesuai dengan market, harusnya tidak ada masalah sih. Oke, baik. Ini kayaknya 2 pertanyaan terakhir nih ya. Ini dari Kak Joko. Bertanya masih seputar gaji nih, Kak Ricardo. Jadi apakah kita boleh menanyakan balik berapa gaji yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut? Mengetahui mereka sudah punya budget. Dengan catatan ketika balik bertanya itu kita menggunakan pendekatan yang baik juga gitu. Apakah itu dibolehkan? Kalau saya sih kalau saya recruiter saya bolehkan aja sih, dan saya bakal kasih tahu juga sih range salary kita untuk mereka. Karena kan tetap nanti tapi jangan salah sangka ya teman-teman. Ketika kita disclose information itu, teman-teman langsung minta maksimum. Jadi misalnya range-nya saya bilang di angka 8 sampai 10 juta. Teman-teman berharap saya 10 juta dong Pak gitu. Tetap kan kita bakal assess teman-teman berdasarkan kompetensi teman-teman. Ada banyak faktor yang akan kita berikan. Tapi kalau misalnya perusahaannya juga bagus, teman-teman tidak akan di-offer atau teman-teman tidak akan diberikan gaji di bawah minimum range. Jadi teman-teman pasti bakal di-offer atau bakal ditawarkan gaji paling minimum. Tadi kalau misalnya range-nya 8 sampai 10, berarti teman-teman minimum akan dapat 8 juta di posisi tersebut ketika memang. Oke, baik. Mudah-mudahan membantu ya, Kak Joko. Ini last question dan ini banyak banget ditanyakan oleh teman-teman di sini, tapi aku rangkum aja. Mereka pada bertanya nih, persyaratan apa sih yang perlu dipersiapkan jika kita ingin join di Caterpillar sebagai fresh graduate? Oke, Bana mungkin boleh. Oke. Kalau persiapan sih sebenarnya nothing spesifik ya di Caterpillar untuk proses rekrutmennya standar semuanya. Cuman paling untuk Caterpillar karena kita adalah international company, paling speaking English-nya sih yang menjadi poin penting presentation skill-nya pada saat proses interview gitu Mbak Fahira. Karena ekspektasi kita walaupun di level fresh graduate memang able to communicate dengan bahasa Inggris dan juga mungkin ada beberapa ekspatriat yang nanti akan bekerja sama dengan kita, dan ekspektasi kita ya at least mereka bisa berkomunikasi gitu. Basic conversation aja sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Mungkin tambahan untuk yang dipersiapkan CV sih sebenarnya, karena
ultimately senjata teman-teman di awal adalah CV teman-teman, karena saya nggak kenal teman-teman, mungkin teman-teman juga nggak kenal saya. Jadi hal yang pertama kita lihat dari teman-teman adalah CV teman-teman. So make sure teman-teman udah memiliki CV yang profesional. Profesional artinya mungkin banyak sih sekarang di Google, mungkin Glassdoor juga mungkin ada artikel terkait CV, teman-teman bisa baca. Jadi ada hal-hal yang mungkin apalagi sekarang teman-teman, salah satu yang perlu saya sampaikan teman-teman, ketika membuat CV jangan terlalu banyak informasi pribadi juga ya teman-teman. Kalau di Caterpillar sebagai global company kita juga adalah equal opportunity employer, jadi kita tidak melihat kayak teman-teman dari suku mana, agama apa dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman nggak perlu nanti di-attach SKCK, akta lahir, kemudian KTP, kemudian mungkin informasi lain yang bersifat personal atau pribadi ya teman-teman. Cukup cover letter sama CV aja sebenarnya udah cukup. Dan di CV itu kalau teman-teman misalnya udah put information-nya akurat dan juga udah lengkap, sebenarnya tidak akan masalah. Dan mungkin juga kalau misalnya buat CV, salah satu tips saya juga mohon ditaruh di dalam bentuk PDF teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman attach di Word, takutnya nanti mungkin font yang teman-teman pakai mungkin biar kelihatan keren, mungkin kan kadang-kadang pakai font yang nggak ada di komputer saya sebagai recruiter. Jadi itu nggak kebaca gitu teman-teman. Jadi di PDF kan aja teman-teman, jadi itu bisa dimanapun tetap layarnya tidak akan berantakan gitu. Dan di-highlight aja sih skill sama kompetensi teman-teman di situ. Mungkin nanti bisa diundang kembali ya Mbak Faira untuk jadi speaker kita membahas CV nanti untuk yang udah pernah ya Mbak Faira? Udah pernah ya Mbak Faira? Udah, sebelumnya kita bahas tentang CV, tapi kalau misalnya memungkinkan nih kita bisa undang lagi nih spesifik untuk bahas CV ya, yang sekiranya bisa dilirik sama HR-nya Caterpillar gitu. Oke, oh ya mungkin tadi aku mau nanya sedikit nih Mas, masih tentang CV dan syarat untuk fresh graduate apply. Kalau untuk IPK sendiri itu apakah matters nggak sih di Caterpillar? Kalau kita iya, tapi tergantung lagi dengan usernya, karena ada posisi yang memang ketika kan sebagai recruiter kan pasti akan ada diskusi ya dengan usernya, ideal kandidatnya seperti apa sih. Kadang-kadang mereka minta yang minimum 3 gitu kan. Tapi kalau misalnya memang tidak ada persyarat itu ya kita kalau tidak buat di job requirement-nya gitu. Tapi kalau kita misalnya buat job requirement itu berarti matters. Jadi mungkin kalau ada juga kan kadang-kadang kita walaupun IPK-nya tidak sesuai, tapi mungkin dia punya pengalaman yang mungkin punya nilai jual lebih dari dia. Misalnya dia punya pernah ikut kompetisi internasional misalnya, walaupun IPK-nya mungkin 2,9, tapi mungkin tidak bisa consider itu karena kan dengan itu juga mungkin dia udah punya real life experience ya gimana bekerja dengan global team atau seperti apa gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung sih dengan perusahaan atau posisinya.